Seksio sesarea pada pasien aneurisma intrakranial atau AVM atau stroke. Pertimbangan anestesi pada seksio sesarea adalah adanya dua insan yang harus diperhatikan, yakni keselamatan ibu dan juga janin. Adanya perubahan fisiologi serta perubahan anatomi ibu yang menyebabkan perubahan dalam teknik dan obat anestesi yang diberikan, dan adanya resiko regurgitasi, aspirasi, dan supine hypotension syndrome. Dari segi farmakologik, itu harus dipikirkan obat menembus sawar darah plasenta dan mempengaruhi janin. Hal penting lainnya adalah aliran darah uteroplasenta dengan formula bahwa uteroplacental blood flow atau UBF, yaitu UAP dikurangi UVP per UVR, tekanan darah uterin arterial pressure per UAP, dan tekanan vena uterin venous pressure per UVP, dan resistensi vena uterin atau uterin vascular resistance yakni UVR itu memegang peran dalam mengatur aliran darah ke plasenta. Pertimbangan lain adalah ibu masuk rumah sakit pada saat akan melahirkan, sehingga persiapan prabedah itu minimal termasuk puasa prabedah. Puasa untuk seksio sesarea elektif adalah 6 sampai dengan 8 jam dari makanan padat. Dengan demikian, prinsip obstetrik anestesi adalah menjaga outcome yang baik bagi ibu dan fetus. Pengaturan aliran darah uteroplasental, obat tidak menembus barrier plasenta, dan target Apgar score yang baik. Prinsip neuroanestesia adalah mencegah terjadinya cedera sekunder. Cedera sekunder itu bisa terjadi pada cedera otak traumatik, tumor otak, penyakit cerebrovaskuler, atau stroke hemorhagik, stroke iskemik. Teknik anestesi dengan ABCDE neuroanestesi yang sama dengan neuroresusitasi, neuroproteksi, pengelolaan neuro ICU. Cedera otak primer pada aneurisma adalah adanya aneurismanya atau AVM sendiri. Cedera otak sekunder pada ruptur aneurisma terjadi dalam menit, jam, hari sesudah cedera ruptur aneurisma atau ruptur AVM yang menggambarkan proses penyulit yang dimulai sesudah cedera primer berupa iskemia, pembengkakan dan edema, pendarahan intrakranial, hipertensi intrakranial, herniasi. Secara prinsip, cedera otak sekunder itu bisa diterapi. Faktor yang menimbulkan cedera otak sekunder pada ruptur aneurisma cerebri atau AVM itu bisa sistemik dan intrakranial. Faktor sistemik adalah hipoksemia, hipotensi, anemia, hipokarbia, hiperkarbia, pireksia, hiponatremia, hipoglikemia, hiperglikemia. Faktor intrakranial adalah hematoma, peningkatan ICP, seizure, infeksi, vasospasma. Masuk ke bab pengelolaan neuroanestesia. A atau airway, jalan nafas bebas sepanjang waktu. B yakni breathing, ventilasi kendali, normokapnia pada TBI dan sedikit hipokapnia pada brain tumor. Kemudian C yaitu circulation, hindari lonjakan tekanan darah, hindari peningkatan tekanan vena cerebral. Targetnya normovolemia, isoosmolar, normoglikemia. Kemudian D drugs, hindari obat dan teknik anestesi yang akan meningkatkan ICP. Berikan obat yang berefek proteksi otak. Kemudian E itu environment, pengendalian suhu. Target suhu inti 35 derajat Celcius di kamar operasi dan 36 derajat Celcius di ICU. Kemudian masuk ke bab clipping aneurisma dan reseksi AVM. Masalah SC pada pasien aneurisma cerebral adalah yang pertama, apakah pasien dilakukan SC dulu, kemudian dilakukan clipping aneurisma setelah selesai SC. Yang kedua, pasien itu dilakukan clipping aneurisma atau reseksi AVM tapi tidak dilakukan SC, janin belum cukup umur. Yang ketiga, bagaimana efek kelainan otak pada janin. Yang keempat,
Bagaimana efek kehamilan pada kelainan otak? Penanganan masalah ini itu membutuhkan pengertian patofisiologi wanita hamil dan patofisiologi kelainan serebral. Masuk ke bab pasien SAH, perlu SC. Harus dipertimbangkan usia kehamilannya. Kehamilan kurang dari 24 minggu itu tidak dilakukan seksio sesarea. Operasi clipping aneurisma itu bisa dilakukan dengan segera dalam waktu 0 sampai dengan 3 hari sesudah aneurisma ruptur atau early atau late, yang mana operasi dilakukan pada hari ke-11 atau 14 dan ternyata keduanya memiliki morbiditas dan mortalitas yang sama. Jika fetus itu sudah lebih dari 24 minggu, data luar negeri yang pada prinsipnya adalah umur fetus yang bisa hidup. Bila dilakukan seksio sesarea, maka dilakukan seksio sesarea dan kemudian dilanjutkan dengan clipping aneurisma. Ya kan, tetapi ada yang memberi batas waktu umur kehamilan 32 minggu. Bila perlu clipping, tunggu clipping dilakukan lebih dari 10 hari setelah aneurisma ruptur dengan alasan tidak ada perbedaan mortalitas dan morbiditas antara early dan late. Maka, waktu 10 hari ini dipakai untuk mematangkan fetus. Masuk ke bab waktu operasi dalam hubungannya dengan melahirkan bayi. Nah, jika direncanakan dilakukan kraniotomi selama kehamilan, dokter yang merawat wanita hamil tersebut harus memutuskan kapan kehamilan itu cukup dan operasi simultan bisa dilakukan. Usia kehamilan 32 minggu pada umumnya digunakan sebagai cut-off untuk menentukan kebijakan tersebut. Nah, sebelum 32 minggu, kehamilan diteruskan, tidak dilakukan seksio sesarea. Setelah kehamilan berumur lebih dari 32 minggu, dilakukan seksio sesarea dan dilanjutkan dengan kraniotomi. Penentuan waktu ini bukan saja karena fetus itu lebih matang, akan tetapi fetus menjadi kurang berisiko terhadap terapi untuk ibu seperti pemberian osmotik diuretik, hiperventilasi mekanis, dan hipotensi kendali. Pasien dengan aneurisma serebral itu memperlihatkan perbaikan survival untuk ibu dan fetus bila clipping aneurisma dilakukan setelah SAH dibandingkan dengan pengelolaan tanpa pembedahan. Maka dari itu, pasien dengan grading klinis rendah, misalnya bangun dengan tanpa atau minimal defisit neurologis setelah SAH, terapi coiling endovaskuler atau clipping itu harus dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah rebleeding. Clipping aneurisma serebral yang belum pecah bisa dilakukan pada periode postpartum. Reseksi AVM yang tidak pecah itu bisa ditunda sampai sesudah melahirkan tanpa memperlihatkan adanya peningkatan mortalitas ibu. Sebaliknya, reseksi AVM simptomatis dilakukan tanpa memandang usia kehamilan. Pengelolaan pasien dengan AVM yang pecah tapi neurologi stabil masih kontroversial. Satu penelitian memperlihatkan bahwa outcome lebih baik jika dilakukan operasi segera meskipun secara statistik tidak berbeda nyata. Sebaliknya, yang lain menganjurkan terapi konservatif. Nah, hingga saat ini pertanyaan apakah dilakukan operasi segera setelah ruptur AVM itu belum terjawab. Masuk ke bab prediktor mortalitas setelah SAH adalah kondisi neurologik buruk saat masuk rumah sakit, penurunan level kesadaran sesudah SAH, usia tua, penyakit sertaan, peningkatan tekanan darah, tebalnya bekuan darah pada jaringan otak atau ventricle pada CT scan, pendarahan ulang. Komplikasi aneurisma SAH itu meliputi komplikasi pada susunan saraf pusat dan komplikasi sistemik. Komplikasi SSP berupa pendarahan ulang, vasospasme, gangguan autoregulasi, kemudian hipertensi intrakranial, hidrosepalus, seizure, penurunan aliran darah otak, penurunan CMRO2, kemudian gangguan sistemik berupa hipertensi, hipovolemia, hiponatremia, hipokalemia, hiposalsemia, abnormalitas EKG, abnormalitas respiratori atau
nephrogenik pulmonary edema atau NPE, pneumonia, pulmonary embolus, disfungsi hepar, disfungsi renal, trombositopenia, anemia, pendarahan gastrointestinal. Masuk ke bab induksi anestesi. Nah, pada saat induksi anestesi itu harus diperhatikan tekanan transmural, yaitu transmural pressure atau TMP, karena TMP sama dengan CPP sama dengan MAP atau ICP. Apabila tekanan darah itu menurun dengan hebat saat induksi anestesi, maka akan terjadi iskemia otak, bahkan sampai infak otak. Jika tekanan darah meningkat saat laringoskopi, intubasi, maka bisa terjadi bahaya rebleeding. Kejadian ruptur aneurisma 0,5 sampai dengan 2% dan mortalitas mencapai 75%. Penurunan tekanan darah 30% di bawah nilai awal itu tidak memperburuk pasien jika sebelumnya tidak terdapat iskemia cerebral. Hiperventilasi mengurangi aliran darah otak atau cerebral blood flow atau CBF, menurunkan ICP, meningkatkan TMP, dan berisiko terjadi ruptur aneurisma.